Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Edlin di channel Belajar Coding. Jadi di video ini mau saya lanjutkan lagi ya untuk video yang kemarin tentang membuat form transaksi dengan tabel keranjang yang bisa diedit secara real time. Kemarinnya tanggung ya, jadi cuman bisa input ke card, terus sama bisa update juga kemarin ya di bagian kuantitinya, terus bisa hapus ya. Nah di situ rasanya tanggung ya, jadi saya tambahin lagi untuk bisa simpan teman-teman nanti ya, bisa simpan ke tabel transaksi. Jadi nanti akan saya buat tabel baru di database yang sama itu ya, terus nanti saya tambahkan untuk tabel simpan sama simpan detail teman-teman, jadi dua tabel ya. Ya cuman itu aja untuk proses simpannya. Jadi ini langsung aja kita buat tabelnya teman-teman ya. Pertama kita aktifkan terlebih dahulu untuk aplikasi web servernya. Di sini saya pakai SAM ya. Jadi teman-teman bisa ngikutin ini kalau aplikasinya sama. Caranya tinggal klik start aja, start, terus geser paling bawah sendiri. Nah ini dia XAMPP ya, SAM ya. Terus kita pilih SAM Control Panel ya. Kita tunggu sampai muncul aplikasinya. Nah kalau sudah kayak gini ya, kita tinggal aktifkan bagian modul Apache MySQL. Kalau sudah hijau kayak gini sudah berarti aplikasinya itu sudah berjalan ya, modulnya udah running ya. Nah, untuk startnya itu tinggal klik aja di bagian action ini teman-teman, dan tunggu sampai hijau. Contohnya kalau belum running itu dia tulisannya start. Kalau kita sudah klik ya, itu dia tulisannya berubah jadi stop kayak gini. Ini runningnya secara background teman-teman ya. Ini kalau di close saja sudah gak masalah ya, dia tetap running untuk web servernya. Pertama kita buka terlebih dahulu untuk aplikasi web browser ya teman-teman ya. Di sini kita buka localhost, phpMyAdmin ya. Terus yang kemarin card ini ya. Nah di sini kita tambahkan dua tabel. Yang pertama itu tabel simpan gitu aja teman-teman ya, atau save gitu ya, save. Di sini tabelnya itu berupa apa ya namanya ya, transaction ID. Nah ini aja ya, transaction ID ini kita samakan. Oh beda ya, kalau yang di sini ini masih INT kayaknya ya. Kita buat transaction ID ini dibuat kode otomatis ya teman-teman ya, primary key tetap, cuman dia nggak auto increment ya. Jadi transaction ID varchar 10, terus tanggal, date aja gitu ya, date, kok teks, date, terus sama terakhir itu grand total. Grand total desimal boleh lah ya, desimal. Gini ya, simpan, jangan lupa. Nah, terus di bagian transaction ID yang di sini kita rubah teman-teman. Ini masih INT. Nah, ini dia ya. Kita ganti jadi varchar 10 digit ya. Simpan. Terus new lagi ya teman-teman ya. New lagi ini kita buat save detail gitu teman-teman ya. Save detail ini isinya, untuk save detail itu ada tambahan lagi ya, yaitu apa namanya, kode ID produk ya. Jadi di sini ID simpan detail gitu ya.
kita buat ID aja. Di sini buat auto increment tetap integer ya. Terus transaction ID, nah ini dia. Nanti transaction ID ya, ini dia nanti kita pakai untuk koneksinya ke save ya. Terus yang di sini ID itu kan ID barang ya, ID produk ya. ID produk tetap int integer ya. Terus QTY jumlah int ya. Selanjutnya kita tambahin satu lagi, price ya, price int boleh, double ya boleh, atau desimal aja ya. Oke, ini aja udah cukup ya. Terus ya gitu aja. Nah, untuk tabelnya udah jadi seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita buka terlebih dahulu untuk aplikasi apa namanya ya, Visual Studio Code-nya ya. Kalau Visual Studio Code ini otomatis dia ngebuka project yang sebelumnya kita buka. Jadi ini bukan project yang kita buka sebelumnya ya. Kita buka dulu ya untuk projectnya. Card ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Pertama kita buat terlebih dahulu file untuk nantinya kita pakai jadi kode nota otomatis ya. Jadi kode notanya nanti kita buatnya otomatis via PHP ya teman-teman ya, nggak via database. Kalau via database agak sulit nanti untuk menyimpankannya ke ini, ke save detail ya. Jadi di sini kita buat terlebih dahulu namanya get nota gitu aja ya, .php. Simple ya, di sini pakai kode PHP. Nah, terus di sini koneksi database ya seperti biasa, include ya, tanda petik. Ini jangan lupa ya, kemarin tuh sempat lupa juga saya nambahin tanda petik 2 ini ya, koneksi.php. Terus di sini ini kode untuk nota otomatis secara berurutan. Sini kita buat result gitu ya, sama dengan mysqli query. Nah, di sini kodenya. Di sini kodenya kita ngambil dari dari save ini aja kan, kodenya ini transaction ID-nya kan utamanya dari sini ya. Nanti ngambilnya itu dia memanggil kode yang paling terbesar ya. Untuk kodenya, untuk query-nya itu di sini kita ambil kode yang terbesar, select max ya, max buka kurung, tanda petiknya 2 kali ya. Nggak pakai tanda petik, maaf. Max, terus di sini transaction ID ya, transaction ID. Nah, gini. Jadi transaksi ID kode yang tertinggi teman-teman ya. Nah, begini. Ini kan, tanda petiknya lupa ya teman-teman ya. Pantasan kok merah. Nah, gini, udah ya. Terus di sini max ya, max ID, seterusnya namanya s, kita buat nama sendiri aja ya, s max ID gitu ya.
terus from save ya. Udah, ini aja kodenya. Bener ya, database nya save ya, save tanda titik koma, jangan lupa. Terus di sini untuk kita buat mirip-mirip kayak pengulangan ya teman-teman ya. Di sini row, cuman di sini tidak pakai with, tidak pakai while ya. Jadi langsung row gini, result ya. Harusnya ini langsung bisa ya, harusnya ya. Result fetch benar ya, fetch sok ini, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Tapi kalau teman-teman mau dibuat simple, ini digeser langsung ke sini bisa sebetulnya ya. Terus di sini, nah di sini untuk apa namanya, pengulangannya ya. Kok pengulangan sih? Bukan, apa namanya? Di sini untuk kode max-nya kita panggil ya, max id sama dengan variabel row. Nah ini gini ya, max id. Ini untuk kode terakhir gitu ya, kode terakhir. Habis itu di sini kita buat lagi kode otomatis gitu ya, sama dengan buka kurung integer ya, sub str buka kurung max id ya, koma, ini startnya dari 1 ya, karena nanti kode awalnya kita buat cuman 1 karakter n gitu, nota maksudnya ya. Startnya dari 1, terus panjangnya itu 8 karakter gitu ya, kurang lebih ada 10 lah ya, sama yang pertama ya. Oke, titik koma, terus begini, kode otomatis plus ya, jadi nilainya ditambah. Habis itu kode apa ya, kode data gitu aja ya teman-teman ya, sama dengan tanda petik, jangan lupa n ya, untuk karakter awalnya n. Terus nota id gitu ya, nota id sama dengan kode data ya, yang n nya terlebih dahulu, titik ya, sprint tf buka kurung ya, terus tanda petik, ini apa namanya, persen, terus 08. Oh, kok ada di luar? Di dalam sini harusnya. Wih, kehapus. Paste. Oh, tutup kurungnya ke bawah. Nah, gini 08 S gini ya. Gini, koma, terus kode otomatis. Titik koma, jangan lupa ya. Udah, gini aja harusnya. Udah berjalan.
kita coba apa namanya ya, kita coba running ya. Ini kira-kira kebaca nggak gitu. Jangan lupa disimpan ya. Kita buka browser, terus localhost card ya, terus sama apa tadi ya, get nota ya, .php. Oh, ada yang error ya, kode data online 11. Kode data dia error, kenapa dia? Oh iya, ini belum ada titik komanya teman-teman, dia errornya terdekat ya. Nah, ini sudah error ya, jadi perlu dicek lagi teman-teman ya. Nah, ini sudah 001, berarti udah running ya untuk kode ini. Ini kita hapus ya, terus kita ganti echo, tetap echo ya, JSON encode teman-teman ya. Nah, JSON encode array, buka kurung lagi, habis itu enter ya. Ini jangan lupa titik koma ya. Nah, di sini sukses sama dengan true, koma ya, nota kode gitu aja ya namanya ya. Lupa kasih tanda petik 1 ya teman-teman ya, sama dengan gini ya, nota ID, tidak perlu koma karena ini data yang terakhir. Oke, simpan ya. Ini teman-teman mau coba lagi bisa. Nah, jadi kayak gini tampilannya ya. Selanjutnya kita buat untuk menampilkan di apa namanya, di sini ya teman-teman ya, di indeks ya. Nah, di sini nanti dia munculnya ini ya, pokoknya di paling belakang sendiri sini dia untuk menampilkan nomor nota ya. Kita buka aja dulu indeksnya, terus ini mana ya, belum ada ya, ini tinggal copy paste aja. Nah, di sini kita kasih namanya nota apa ya enaknya ya, kasih namanya ya nota saja deh ya, kayak begitu. Terus di bawah sini kita buat function baru, kurang lebih ya sama kayak update card gini. Ini kita tinggal copy paste aja ya, taruh bawahnya aja ya. Kayak gini, kasih namanya itu nota kode gitu aja ya. Di sini get nota ya, get JSON ya. Terus nah ini dia, ini kita hapus ya, bagian sini hapus.
Ini hapus juga. Nah, di sini kan ada kode sukses ya. Nah, ini dia sukses, berhasil berarti ya. Jadi di sini sukses true berarti berhasil ya. Jadi di sini sukses if ya. If kondisinya itu data titik sukses ya gini. Dolar buka kurung tanda petik terus pagar ya, nota gini titik file gini ya, file buka kurung data titik nota apa kemarin tuh ya, get nota, ini nota ID ya, benar ya, nota ID, nota kode, ini dia yang diambil ya dari sininya sih. Nah, ini dia nota kode ya, masukkan aja di sini nota underscore kode gini ya, nota kode buka titik koma jangan lupa ya, titik koma jangan lupa. Terus di sini else buka kurung lagi, ini masukkan aja alert alert gini ya, peringatan ya, tanda petik data tidak ditemukan. Nah, jadi kayak gini. Terus di bagian dokumen ready kita tambahin ini nota kode buka kurung tutup kurung. Nah, begini, ini simpan ya. Terus di bagian sini hapus saja, kita cek di indeks ya, sudah muncul belum. Nah, ini sudah muncul ya, berarti notanya sudah ada berarti ya. Tinggal kita masukkan aja nanti. Ini kan belum tersimpan ya teman-teman ya, belum tersimpan untuk notanya ini ya. Nanti kita simpan ke bagian transaksi ID di card ya, card terus transaction ini ya, nanti dia munculnya itu di transaksi ID ini. Jadi kodenya, bentar saya lihat lagi ya kode notanya ini. Nah, seperti ini nanti dia munculnya di tersimpannya di transaksi ID. Untuk kodenya cuman kita tambahin aja di bagian add card teman-teman ya. Add card, mana add card itu ya? Oh, ini dia, add to cart. Add to cart di sini let. Nah, ini dia, kita tambahin lagi teman-teman ya, let enaknya dikasih nama apa ya untuk add to cart ini teman-teman ya. Add to cart ini kita tambahkan untuk apa namanya, kode notanya ini ya. Kode notanya diambil dari sini ya, mirip ya di sini, jadi ID transaction gitu aja ya. Terus di sini namanya apa tadi, nota ya, nota. Terus di sini add to cart, di bagian belakang sendiri koma, ID transaction,
titik 2 kita buat sama aja, ID transaction, kan ngambilnya di sini ya dia ya, ID transaction yang ini. Terus di sini kita buat sendiri namanya, terus simpan, jangan lupa ya. Habis itu add to cart. Nah, add to cart di sini kita buat lagi nih, di sini transaction ID, posnya transaction ID. Habis itu di sini kita ganti transaction ID. Kira-kira tersimpan apa enggak nih untuk bagian add to cart-nya ini ya. Kita coba aja dulu ya. Kita coba running ya teman-teman ya. Di sini cart ya. Refresh dulu. Habis itu gini penggaris ya, tambah ke keranjang. Cuman di sini tidak saya tambah alert, tidak kelihatan ya. Ini kayak kesimpan apa enggak. Kita cek aja di database-nya. Enggak ya. Berarti ada yang ini, jangan salah fokus sama ini teman-teman ya. Ini aku coba-coba ini. Oh, mungkin ini error di bagian sini teman-teman. Ini aku coba-coba. Nah, sepertinya error di bagian situ. Coba lagi ya. Belum saya hapus bagian situ. Penggaris tambah transaction, belum ya, belum tersimpan. Index, oh namanya masih add to cart teman-teman. Ya benar sih. Benar-benar bukan, namanya sudah benar, add to cart. Tanya saja ada apakah di sini, ataukah crash dengan ini ya. Kita buat nota gitu aja ya kali ya. Di sini nota. Terus kita buat alert aja di sini. R-nya 1 ya. Titik koma jangan lupa. Apa ya? Simpan berhasil. Coba ya. Oh, alert itu, maaf teman-teman, alert itu kita taruh sebelumnya update card teman-teman ya. Nah gini ya, refresh ya, penggaris. Oh, berhasil loh teman-teman. Tapi kenapa kok nggak kesimpan ya? Apakah ada yang error kah? Add to cart, insert into transaction ID. Ini benar ya, transaction ID. Atau coba kita balikin lagi. Ntar, ini tadi kan ada kayak gininya ya. Ini 1. Terus ini bagian ini kita hapus saja ya. Hapus. Itu saya percobaan yang itu, jadi abaikan aja teman-teman. Gini.
refresh ya, penggaris tambah berhasil ya. Nah, ini berarti dia berhasil, harusnya berhasil ya. Berarti di bagian kode ininya ini ada yang bermasalah nih. Transaction ID ini nota ya, postnya ya. Di sini tetap kita panggil transaction ID. Kira-kira berhasil nggak ya? Berhasil nggak ya? Penggaris tambah. Oke, masih belum ya teman-teman ya. Kalau berhasil harusnya dia bertambah ke situ teman-teman. Masih belum. Yang bermasalah ini di mananya nih? Transaction ID, post nota, index, add to cart. Ini nota ya, ID-nya nota, name-nya nota. Terus di sini sudah benar ya, nota ya. Apakah ada sesuatu kah? Quantity, transaction ID, nota. Nggak ada yang salah sih. Atau kita coba tambahin tanda petik kali ya. Coba ya. Ngefek apa enggak tuh? Kurang tahu juga. Coba aja. Refresh dulu teman-teman ya. Penggaris tambah keranjang. Nah, berhasil teman-teman ya. Ini yang nggak keluar ya. Berarti ada sesuatu nih di bagian transaction ID-nya nih. Ada apakah di sini transaction ID-nya? Baru nyadar teman-teman. Ini kebalik namanya. Transaction ID ya. ID transaction namanya. Jelas lah di sini transaction ID. Nota. Nah, yang diambil itu yang ini teman-teman. Ya. Nota itu diambil dari namanya ini ya. Jadi bagian sini ini transaction ID. Coba lagi ya. Berhasil apa enggak? Sudah keisi ya. Terus kodenya sudah muncul. Terus ini balik lagi ya ke Visual Studio Code. Di sini kita akan ngebuat file untuk save.php teman-teman ya. Di sini agak panjang sih kodenya, tapi kita coba aja dulu ya. Jadi pertama kita simpan terlebih dahulu ke bagian save-nya ini teman-teman ya. Isinya ini transaction ID, tanggal sama grand total ya. Jadi di sini kita buat file baru namanya save.php ya. Terus kita isi kodenya pakai PHP. Nah, mirip kayak yang tadi sih sebetulnya. Mirip kayak add to cart, ini include, kita tambahin kayak gini ya. Kita copy aja satu aja ya. Gini.
Nah, di sini itu yang kita ambil bukan ini sih, transaction ID teman-teman ya. Transaction ID ini ya. Terus untuk simpannya kita ambil dari sini juga. Nah, gini ya. Tapi sebelum simpan kita apa ya namanya ya, ngambil data dari get cut teman-teman ya. Nah, ini dia. Ini copy aja ya, kurang lebih sama seperti ini ya, cuman ada tambahannya. Ini kita buat namanya apa ya, simpan gitu aja ya, simpan. Ini join kita geser ke bawah aja. Nah, gini supaya kelihatan agak rapi ya. Terus di sini tambahin lagi untuk where ya. Where. Nah, di sini tambahin lagi teman-teman. Itu kan transaction ya, hati-hati ya, kode nama tabelnya keliru kalau punya saya, siapa tahu punya teman-teman benar ya. Transaction.id. Nah, kayak gini ya, where transaction ID sama dengan ngambil yang ini teman-teman. Jadi begini ya. Selanjutnya ini kan udah ya. Nah, selanjutnya kita buat pengulangan ya. Pengulangan kalau yang ini kayak apa isinya? Wih, langsung muncul ya. Di sini tinggal isi aja row ya. Tapi nggak pakai ini ya. Sama dengan ya. Sama dengan gini, simpan ya. Terus row, kok row lagi, fetch asok. Nah, kayak gini muncul dia ya, fetch asok, buka kurung tutup kurung ya. Nah, ini udah benar. Lanjut, di sini kodenya ya. Kodenya itu kita buat di sini, transaction ID sudah ada ya, sudah kepake nih ya. Kita masukkan aja nota gitu ya. Nota sama dengan row, buka kurung gini ya, tanda petik transaction ID gini ya. Habis itu ini copy paste aja teman-teman ya. Terus selanjutnya product ID ya. Di sini ID cuma teman-teman ya. Oh, product ID juga sih. Kan ngambilnya dari sini ya. Product ID belum saya isi sih. Ini belum dibuat ya teman-teman ya. Transaction ya. Dot kok transaction, maaf, products ID s
kita buat sendiri aja namanya teman-teman ya, produk yang kecil aja, ID. Nah begini ya. Terus di sini benar ya, produk ID. Habis itu variabel, kita buat lagi name ya, name nya tetap sama name ya. Oh, kita copy paste kan bisa teman-teman, gini ya, name sama ya, name juga di sini. Habis itu paste lagi price ya, sama dengan price ya. Setelah itu lanjut lagi KTY sama dengan paste lagi teman-teman, KTY KTY sama dengan KT quantity. Paste lagi teman-teman ya. Nah di sini belum ada subtotal nih. Subtotal itu saya taruh di sini aja ya, sebelumnya transaction ID ya. Jadi produk price dikalikan transactions dot quantity s kita y ya teman-teman ya. Kita buat subtotal. Nah di sini produk s ya, products transactions subtotal koma, jangan lupa ya. Habis itu kita coba running ini teman-teman. Subtotal udah ya. Nah kita ambil dari contoh get card ini teman-teman ya. Ini kita tambahin card row gitu ya. Kira-kira ada yang error nggak nih? Echo card gini ya. Nah kita coba running ya. Ini save.php. Nah di sini kan pakai transaction ID ya, ada postnya di sini ya. Di sini saya pakai yang namanya Postman teman-teman ya. Nah ini dia, teman-teman bisa cari di Google untuk aplikasinya, cari aja Postman ya. Nah kayak gini. Ini lumayan ngebantu teman-teman untuk apa namanya, untuk ngecek apakah aplikasinya berjalan dengan baik atau enggak. Bisa dicek pakai ini. Jadi di sini ada pilihannya get sama post gitu ada ya. Kita pakai post localhost slash apa namanya tadi, card ya, card slash lagi habis itu kita isi simpan .php save maaf save.php. Nah di sini kita isi transaction ID, masukkan aja transaction ID nya itu berapa gitu. Ini masih belum, ini sudah ada kan ya.
untuk transaction ID-nya. Tunggu sebentar, agak-agak berat komputer saya ya. Nah, ini dia, kita kopas saja. Paste di sini, send. Hasilnya kayak apa? Ada yang error ya. Nah, di sini kita bisa ngecek teman-teman. Ini ada error di bagian mana gitu. Kalau dari JavaScript kan kadang ada error yang nggak muncul, jadi dia cuman nggak berjalan gitu aja. Ini save PHP online 5, kita cek ya. Online 5 transaction ID, permasalahannya di situ ya. Online 11 yang fatal. While row simpan. Atau kita coba aja ini teman-teman, bagian ininya ya, pakai, nah ini dia SQL ya, paste gini. Ini berjalan nggak? Oh ya, di sini ada yang error emang ya. Transaction ID in field list, unknown column, transaction ID. Benar sih sebetulnya ini, koma, subtotal, products. Ini ada masalah di mananya? Oh, transaksi, oh ya, kurang S ya teman-teman ya. Bagian ininya kurang S teman-teman. Transaction ID mana ya, geser ya kanan ya. Nah, transactions. Nah, ini simpan ya. Balik ke Postman, masih error gak kira-kira? Masih error ya. Online 23, card sama dengan row. Harusnya nggak ada permasalahan di sini ya. Transaction ID, coba di sini tulisannya apa? Transaction ID. Save.php, undefined. Tidak dikenali gitu ya teman-teman ya. Sama sih namanya ya. Jadi ini yang bermasalah di mananya nih? Ini kalau ku hapus sementara gitu ya, habis itu ku send, kira-kira ada yang error gak? Dia nggak ada yang error ya, cuman undefined transaction ID ini aja nggak dikenali gitu ya.
kira-kira dari mananya ya? Ini udah benar ya, kodenya udah benar juga ya. Tapi dia masih menunjukkan kalau dia tidak dikenali gitu loh. Undefined transaction ID. Oke, baru ketemu ya teman-teman ya. Ini keliru tempat teman-teman ya. Di body, terus form data, transaction ID, kita masukkan transaction ID, baru di send. Dia langsung muncul teman-teman. Bentar. Body, form data, nah kayak gini. Terus ini kita centang. Nah, dia muncul ya. Ini nggak perlu ini nggak perlu diaktifkan, nggak masalah. Tadi masih error karena belum saya centang tadi. Nah, gini ya. Jadi posisinya itu tadi keliru ya. Nah, ini udah muncul datanya harusnya ya. Udah muncul datanya. Ya, kita buat untuk apa namanya? Simpannya teman-teman ya. Yang tadi kan sudah kita coba tadi ke close ya, Postman ya. Tadi udah dicoba di Postman, terus udah jalan ya, udah bisa. Jadi kita coba proses untuk simpan ke make ininya, make apa namanya? Make query-nya ini untuk nyimpan ke database save ya teman-teman, tabel save ya. Nah, di sini ambil dari add to cart aja. Nah, bagian ini terus kita masukkan di save.php. Cuman untuk query-nya beda ya. Di sini kan save ya. Coba kita buka lagi ya database-nya. Bentar ya. Isinya untuk save itu apaan aja? Posisinya di card ya, card, database card, terus save ini isinya apa aja, transaction ID, tanggal, sama grand total ya. Save di sini transaction ID, terus tanggal ya, yang terakhir grand total nyambung ya. Terus transaction ID yang ini hapus. Setelah itu yang ini transaction ID sama ya dan yang ini ya, nggak perlu dihapus, cuman kita pindah aja ya. Kita pindah ke bagian sini, produk ID. Terus yang kedua itu yang kita perlu tanggal ya. Tanggal itu kita buat otomatis ya teman-teman ya. Date, years, month, day, gini ya teman-teman ya. Nggak yakin ya, saya lupa saya. Kode PHP tanggal otomatis. Kita cek aja dulu.
Oh ini, oh pakai tanda petik teman-teman ya, tanda petik, jangan lupa tanda petik. Terus kita buat strip ya untuk standar database-nya ya, tanda petik 1 ya. Saya ingatku kalau Y nya besar ini, kalau dia gede itu tandanya lengkap ya, ditulisnya ya. Jadi teman-teman tidak perlu ngetik Y sampai 4 kali, nggak perlu. Years, month, day, udah ini aja ya. Tanggal, terus grand total ya, grand total. Kita buat di sini aja untuk grand total. Grand total itu sama dengan 0 gitu aja ya. Terus di sini diulang-ulang dia, grand total sama dengan grand total ditambahin dengan, nggak ada subtotal kah di sini? Oh ini subtotal ini. Subtotal, nah ini ditambahin subtotal. Yang ini subtotalnya kita hapus jadi grand total. Transaction ID nggak dipakai udah ya, jadi ini dihapus saja. Simpan. Wih, ada yang error teman-teman. Apakah itu yang error? Oh, tanggal ya, tanggalnya lupa, nggak dikasih titik koma. Simpan lagi. Nah ini udah, harusnya udah berjalan ya. Kita coba aja di bagian indeks itu yang ini remove, ini change, ini add to cart. Oh belum ya, belum kita buat ya untuk bagian ininya, JavaScript-nya ya. Kita copy paste aja ya teman-teman ya, dari bagian add to cart ini aja ya. Posisinya ini dia. Ini kan masih belum ada ya, ini on change, ini klik hapus ya. Untuk tambahnya masih belum ada ya. Nah, add to cart-nya ini, nah di sini bedanya ini kan grand total. Coba kita cek aja di aplikasinya, localhost / cart gitu ya. Nah di sini kita tambahin tombol nih, kan belum ada tuh tombolnya ya, cuman tambah ke keranjang. Nah kita ambil dari tambah ke keranjang ini aja tombolnya, ditaruh bagian paling bawah setelah grand total, tambah ke keranjang. Ini bedanya kita buat simpan gitu aja ya. Simpan button, namanya itu simpan btn gitu aja ya, simpan button ya. Save aja, copy, maaf, copy. Ini kita ganti ya, bagian add to cart-nya ada 2 nggak di sini? Ini ada 2 ya. Nah di sini kita ganti jadi simpan button. Jika diklik ya, yang kita butuhkan itu nomor nota teman-teman ya. Nomor nota ini nggak perlu dihapus. Terus transaction ID, nomor nota, nah ini dia yang cuman kita perlukan. Update card, simpan berhasil, cuman gitu aja ya.
Oh, ini nih URL-nya nih kita ganti teman-teman. Jadi save.php ya. Simpan. Nah, ini kita coba ini ya, running ya. Apakah berhasil? Ini hapus dulu deh supaya nomor notanya sesuai ya. Terus ini simpan ya. Kira-kira berhasil nggak nih? Ini close, tadi cari kode tanggal ya. Belum berhasil ya teman-teman ya. Ini masih belum berhasil. Transaction ID, coba ya di sini ya, kita nyoba send, hasilnya kayak apa? Nggak ada tanda error, nggak ada tanda apa-apa, nggak ada. Dia cuman munculnya satu gitu aja. Transaction ID simpan, udah. Kita coba ya, cek ya sekalian ya. Memang masih belum tersimpan ya teman-teman ya. Save transaction ID. Oh iya, transaction ID, post transaction ID. Ini errornya di bagian mana gitu. Query MySQL query insert into save ya. Transaction ID, tanggal, oh tanggal ya, tanggal sama grand total. Siapa tahu ini ya, coba ya send, dia munculnya cuma satu ya. Belum ada ini ya, localhost card save.php. Oh, transaction ID, bener sih. Dia munculnya cuman satu. Coba langsung dari sininya. Simpan, berhasil ya. Belum berhasil ya. Kita coba aja dulu ya teman-teman ya. Ini kita tambahin save gitu ya, save begini. Kira-kira penyebabnya apa? Apakah dia nggak terproses kah? If kita pakai if yang kotak ini aja. If kondisinya tersimpan gini ya, terus maka echo transaksi berhasil. Wow. Else ya, echo transaksi gagal ini ya. Simpan. Terus kita buka Postman lagi ya. Ini langsung send aja, send. Oh, transaksi gagal teman-teman ya.
Pantesan nggak masuk dari tadi. Ini coba, oh ini kali ya teman-teman ya, ini tanda petik ya, ini kita tambahin tanda petik. Hei, simpan. Kira-kira berhasil nggak? Send. Loh, berhasil ya. Kalau berhasil berarti di sini ada datanya. Oh iya ada. Coba hapus, balik ke cart ya, simpan ya. Oh iya, ini langsung keluar nota 2 ya. Oh iya, berarti ini udah berhasil teman-teman ya. Hanya saja di bagian mana ya, tabel transaction ini dia kalau sudah tersimpan kan harusnya dia sudah nggak ada ya, kosong ya, dihapus ya. Jadi di sini kita tambahin lagi teman-teman untuk proses hapus teman-teman di bagian simpan ini ya. Oh sebentar, kok hapus? Ini masih belum selesai ya, belum selesai, masih nyampe di bagian simpan ini aja teman-teman. Nah lanjutnya kita buat untuk save detailnya ini langsung aja ya. Masih satu tempat sih, masih satu tempat di bagian sini. Ini save udah bener ya. Selanjutnya itu ya, nah ini kan ada if save ya, if save di sini kita tambahin lagi bagian ini ya teman-teman ya. Ini di copy ya, pakai kode yang sama nih gini ya. Nanti grand total kan masih kita pakai lagi nih. Nah jika proses simpan sudah berhasil ya, maka kita lanjutin nih. Nah ini dia, ini nggak perlu lah ya. Nah langsung gini aja berarti ya, ini ekonya hapus saja nggak masalah. Nah di sini save detail teman-teman. Save detail tadi itu isinya apa? ID simpan detail ini otomatis ya. Nah ya otomatis ya, auto increment. Terus transaction ID, nah ini transaction ID, habis itu ada yang namanya ID ya teman-teman ya, ID KTY ya, KTY gini ya, terus ada price. Nah di sini transaction ID ngambilnya nota ya, nota gini ya. Terus ID itu produk ID teman-teman. Ini dia. Setelah itu KTY kita ambil dari sini, KTY teman-teman. KTY paste ya. Habis itu koma, tanda petik 1 ya, 2 kali. Setelah itu price teman-teman ya, ini dia price, ini price. Jadi ada berapa? 1 2 3 4 tuh 2 3 4 nota, transaction ID itu nota. Setelah itu ID itu produk ID teman-teman ya. Habis itu KTY sama KTY ya. Yang terakhir price ya, ini price. Ini simpan jangan lupa. Terus kita coba aja langsung ya, harusnya ini udah bekerja ya, karena memang apa namanya, kodenya udah bener, simpan berhasil ya. Oh save ada 2 ya, ada 2, hanya saja grand totalnya jadi 0 ya, jadi 0 karena memang kode yang di awal itu 001 teman-teman.
harusnya kan dia kehapus secara otomatis ya teman-teman ya, supaya ngisi lagi yang baru, jadi crash dengan transaction ID-nya. Nah, ini kita ulang lagi ya, jadi dia ngulang lagi dari 1 ya, terus simpan. Oke ya, karena yang tadi pertama kan kesimpannya kan dari nomor transaksi yang ini teman-teman. Save. Nah, grand totalnya udah bener ya, detailnya. Nah, ini dia sudah tersimpan. Nah, berikutnya itu kita buat kayak tadi tuh, saya tadi buru-buru untuk menghapus otomatis di bagian transaksi detail transaksi ini teman-teman ya. Ini kita hapus saja dulu. Balik lagi ke bagian apa namanya, save.php ini ya. Terus bagian apa namanya ya, setelah ini sebetulnya ini saya tambahin if lagi bisa sih sebetulnya, cuman kita langsung aja ini ya teman-teman ya. Kita ngambilnya itu di bagian apa namanya, di bagian hapus card ya teman-teman ya. Mana ya, delete card itu ya, remove card ya. Nah, ini dia. Ini cuma tinggal copy paste dari sini aja. Nah, begini ya, delete from transaction sebenarnya, nggak ada n ya, maaf ya, transaction, harusnya transactions ya, where ID nya saja kita ngapusnya tuh bukan dari ID. Kalau dari ID nanti satu persatu teman-teman, kalau dari ID itu dia ngapusnya dari sini teman-teman ya. Nah, hanya saja yang kita hapus itu dari transaction ID, jadi keseluruhan satu nota gitu yang dihapus ya. Jadi di sini where bukan ID ya, tapi transaction ID gini ya. Ini dia transaction ID, where ini kita ambil dari nota teman-teman, nomor nota ini teman-teman. Nah, gini, ini simpan ya. Coba lagi teman-teman ya, ini kalau di refresh hasilnya, nah kayak gini, ini simpan ya, berhasil. Kalau di refresh, oh masih ada ya, masih ada. Simpan detail, save, ini udah benar. Transaction ini masih ada teman-teman. Mungkin ini ditambahin sama ya, tanda petik ini juga ya teman-teman ya. Simpan ya, terus kita ulang lagi karena di sini kan nomor transaksinya kan berubah, udah jadi 002 teman-teman ya. Nah, gini, ini refresh ya, ini simpan, berhasil. Nah ya, tanda petiknya kurang ya, jadi ini udah bisa kesimpan. Nah, ini dia 001. Terus di bagian sini ini harusnya 002 teman-teman. Sekalian aja kita edit ya di bagian indeksnya ya. Ini kan alert, simpan berhasil, simpan button. Sebelumnya alert ini kita tambahin lagi nota kode teman-teman, biar notanya ini apa namanya, biar notanya dia berubah ya. Ini contoh lagi lah ya, penghapus ya, 1 ya, berhasil. Terus sama tip X ya, nah berhasil ya, 7000, simpan ya.
Nah, notanya dia kok jadi 002 ya? Oh, harusnya 003 teman-teman. 002 udah bener ya, 4500 ya. Sebentar. Ini transaction ID 4500. Ini harusnya detailnya ini ada banyak ya, harusnya ya. Ada 2 ya, ini cuma 1 nih yang di sebentar. Nggak muncul save-nya di sini teman-teman. Ini 7000 ya. Ntar. Refresh dulu teman. Bagian save-nya di situ nggak muncul ya. Ya memang nggak muncul ya. Biarin aja. Jadi nanti kita buka pakai sebelah sini aja ya. Ini kita coba hapus saja dulu teman-teman ya. Hapus saja dulu. Ini bermasalah di mananya. Ini coba kita isinya itu dua produk gitu ya. Ini 1 ya, penggaris ya, terus penghapusnya 1, 4500 ya. Simpan. Oke ya. Ke save. 4500 sudah benar ya. Terus save detail. Nah, ini dia. Dia nyimpennya cuma 1 produk, teman-teman. Harusnya kan ada 2 ya. Bagian save. Ini into save udah benar ya. Save detail. Oh, mungkin dia kena ke ini kan harusnya kan, bentar, ini tidak perlu dihapus ya. Ini kan harusnya kan masuknya itu kan menyimpan secara berulang-ulang gitu ya teman-teman ya. Jadinya dia tersimpannya cuma 1 kali karena prosesnya cuma 1 kali. Kalau ditaruh di sini kan dia diproses sebanyak tabel yang sudah ada. Kalau delete-nya ini sudah benar ya. Nah, ini coba simpan ya. Ada yang kurang ya jadinya ya. Ini hapus lagi aja teman-teman ya. Save detail hapus. Terus save-nya ini hapus juga. Transaction kosong emang ya. Terus ini refresh. Kita isi lagi nih. Penggaris 1 ya. Oke. Terus penghapus 1 ya. Oke, terus simpan, berhasil ya. Nah, hapusnya dia sudah working ya, udah jalan ya. Terus save, udah bener 4500. Transaction detail, nah ada 2. Kelirunya tadi di situ ya untuk bagian simpan detail ya teman-teman ya. Jadi ditaruh di bagian pengulangannya. Tadi saya taruhnya di luar tadi ya. Coba ulang lagi aja ya untuk transaksinya ya. Ini udah langsung ya 002. Pensil ya, pensil 1. Oke. Terus saya ulang lagi, penghapus 1 ya. Oke. Terus sama tip X1 ada 3 jadi barangnya ya. Untuk 002 10.700 simpan ya, simpan. Habis itu kita buka ke save, udah benar 10.700 ya. Save detail,
002 ada 1 2 3, berarti ini sudah berjalan dengan baik ya, termasuk delete-nya juga berjalan teman-teman ya. Nah ini dia ya, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi cukup sekian untuk video ini. Jika teman-teman ada kesulitan di codingnya, untuk ngebuat codingnya maksud saya, bisa hubungi saya via email atau tanya di komentar ya. Tanya di komentar, saya usahakan untuk membantu. Oke. Jadi seumpama ada memang sesuatu yang kelewatan di video-video saya, bisa teman-teman tanya ke saya ya. Jadi kira-kira cukup sekian dulu untuk video ini. Jika video ini bermanfaat, bisa teman-teman share dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update tutorial terbaru dari saya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.